Raja turun tangan sendiri selagi Talamaria masih hidup. Sayang agak terlambat hamba mendengar adanya perang ini, Romo. Kalau tidak, musuh Romo Sri Rama hamba culik dan hamba siksa sampai mati di Krendatala. Aku tidak ingin menyusahkan putra-putraku Talamariam. Itu sebabnya aku sengaja tidak memberitahu ibumu Krendawati. Diceritakan, Sang Rahwana berbicara dengan salah seorang dari putranya, yang bernama Tapa Mariam. Ia menginfokan bahwa ia sanggup untuk menculik akan Rama Wijaya beserta adiknya Laksmana. Ia pun Sang Rahwana sangat-sangatlah merestui akan sang anaknya tersebut, hingga ia percaya akan kekuatan sang anaknya itu. Sang Prabu Rahwana menyambut dengan sukacita akan keberanian sang anaknya tersebut, akan rencananya besarnya tersebut. Seluruh pasukan mereka akan hamba sirep, Romo. Dan ketika itulah Rama akan hamba culik dan langsung hamba bawa ke Krendatala. Tidak ada seorang pun tahu di mana negeri Krendatala itu, Romo. Aku tidak memaksamu, Talamariam. Tapi aku akan sangat berterima kasih kalau kamu bersedia meringankan beban ayahandamu. Hamba hanya mohon restumu, Romo. Bangkitlah anakku. Selamat berjuang anakku. Aku di sini. Kumbakarna, Gusti Laksmana. Yes, di mana? Memang hebat, Gusti Laksmana. Iya. Tapi saya lihat. Sin berpindah ke perkemahan Sang Rama Wijaya dan adiknya Laksmana. Mereka berdua membicarakan masalah tentang kisah sang adiknya Rahwana, yaitu Wibisana dengan baik sebagai penasehat Sang Rahwana. Namun, Sang Rahwana membunuh akan adiknya tersebut. Mereka pun kagum dengan Sang Wibisana untuk mendapatkan suatu penghormatan yang baik kepada Sang Rama Wijaya. Apapun rajanya, mereka akan tetap mengabdi dan berani mengorbankan diri mereka, Laksmana. Lalu, bagaimana dengan Wibisana, Kanda? Apakah ia bisa dibilang berkhianat kepada negerinya? Dia telah melakukan pekerjaannya sebagai penasihat raja dengan sempurna. Tapi Rahwana marah, kemudian membunuhnya. Nanda Maharaja, jangan! Jangan bunuh dia! Itu jelas kesalahan rajanya. Sebagai orang yang terbunuh dan dibuang, Wibisana terlepas dari kewajibannya sebagai penasehat. Dia menjadi dirinya sendiri dan dia berhak untuk menentukan sikapnya sendiri. Dan pada malam harinya di saat malam yang tenang, Sang Rama Wijaya dan pasukannya tertidur lelap. Sang Wibisana dan Anoman merasakan adanya hawa yang tidak biasa seperti malam-malam sebelumnya, yaitu sirep sang anaknya Rahwana yang bernama Talamariam untuk menculik akan Rama Wijaya dan adiknya Laksmana, hingga mereka pun sangat-sangat tertidur lelap. Kemudian Sang Wibisana menjumpai akan Rama Wijaya dan Laksmana, agar memeriksa akan Sang Rama Wijaya baik-baik saja. Sang Rama Wijaya pun khawatir dengan apa yang terjadi sekarang ini.
Anoman, kamu merasakan sesuatu yang aneh? Iya. Ada yang mengirim sirip, Pangeran. Oh ya. Ada apa ini? Ada apa? Sepertinya ada yang mengirim sirip yang ditujukan pada Gusti Prabu dan Laksmana. Kelihatannya mereka ingin membunuh Gusti Prabu. Anoman, tolong kamu jaga tempat ini. Dan jangan biarkan orang asing bisa masuk. Baik, Ya? Pangeran. Tapi aku belum merasakan pengaruhnya Wibisana. Mungkin hawa sirip itu belum sampai ke sini. Ya. Wibisana pun, pada akhirnya mengeluarkan akan sebuah bilik kecil yang akan melindunginya dari sirip yang dikirimkan oleh Tala Mariam kepada pasukan Ramawijaya, dan Wibisana menyuruh Anoman untuk menjaga akan bilik tersebut, dan dengan pintarnya sang Anoman mengikat akan ekornya ke bilik tersebut, agar tidak adanya orang yang masuk ke dalam untuk menculik Ramawijaya dan adiknya Laksmana itu. Hingga Tala Mariam mempunyai ide untuk masuk menyelundup ke tenda itu, dengan mengubah dirinya menjadi kalajengking, sehingga tembuslah ia untuk menculik akan Ramawijaya tersebut, dan Anoman belum menyadarinya, hingga ia pun berhasil mengambil bilik tersebut, dan mengambilnya terbang ke angkasa. Dan ingat, jangan sampai ada yang bisa menerobos masuk. Baik, Gusti. Ya. Monyet buluk itu benar-benar cerdas. Iya. Ada yang mampu menyusup masuk, Pangeran. Iya. Padahal saya sudah menjaga dengan ekor saya. Kejar dia sampai dapat. Di tempat perkemahan mereka sedang menghadapi salah satu prajurit handal, yang merupakan pamannya Bukbis, yang pada waktu itu kuat sekali dengan tanpa ada kelemahan, dan Wibisana pun mengetahui akan kelemahan-kelemahan dari musuhnya yang tersebut, diberitahukannya kepada Anoman dan Anoman pun mengerti akan penjelasan dari Wibisana tersebut, dan akhirnya musuh dapat dikalahkan berkat Wibisana yang ada di pihak kerajaan Pancawati.
Siapa kamu? Berani-beraninya masuk tempat terlarang ini? Hah? Kamu sendiri siapa? Kenapa menjaga tempat itu? Hah? Kurang ajar. Ditanya malah nanya. Hah? Hentikan! Hentikan, cucuku. Apa patut anak berkelahi melawan bapaknya? Hah? Anak? Apa maksud Betara Narada? Siapa anak? Siapa bapak? Yang kamu lawan itu anakmu sendiri. Saya kan belum kawin, Dewa. Waktu kamu menggendong Dewi Trijata menyeberangi Selat Laut Selong, tanpa terasa kamu meneteskan air cinta yang jatuh ke dalam samudra. Dan air cinta itu dipelihara oleh Dewa Baruna. Kemudian lahirlah titisanmu yang begitu cepat menjadi besar. Dialah orangnya. Dewa Baruna memberinya nama Trigangga. Aneh. Belum kawin, sudah punya anak. Dan kamu, Trigangga, bukankah yang guru menyuruhmu ke Gunung Maliawan untuk menghadap Sri Rama? Kenapa nyasar ke tempat ini? Ini tempat siluman. Waktu hamba baru keluar dari lautan, terus terang, hamba bingung untuk mencari letak Gunung Maliawan. Hamba bertemu Talamarian yang langsung menyerang hamba. Maka terjadilah perkelahian. Kami bertarung selama 7 hari 7 malam, tapi tidak ada yang kalah. Maka akhirnya Talamaria mengangkat hamba sebagai saudara, dan hamba ditugaskan menjaga tempat ini. Trigangga, sembahlah bopomu. Maafkan hamba, Bopo. Tidak apa-apa, anakku. Sebenarnya saya kemari hanya untuk mencari ranjang milik raja saya. Apa kamu melihatnya, Trigangga? Sekarang ini, tugas hamba dari Talamariam adalah menjaga ranjang yang berhasil dia curi. Katanya, di dalam ranjang itu ada musuh bapaknya yang akan dihukum pancung. Cepat, Trigangga. Kita harus menolong Gusti Rama. Ikuti hamba, Bopo. Itu
Itu ranjangnya. Gusti, Gusti, Gusti Prabu. Gusti Prabu. Kita berada di mana, Anoman? Apa yang terjadi? Ranjang sakti itu ada yang mencuri, Gusti, dan membawanya kemari. Trigangga, apa nama tempat ini? Kedaton Kerendatala, Bopo. Oh, Anoman, siapa dia? Menurut Dewa Narada, dia adalah titisan hamba, Gusti. Trigangga, sembahlah Prabu Rama. Gusti, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jangan sampai prajurit kita merasa kebingungan. Iya, ayo, ayo. Saya khawatir Anoman ada hambatan, Gusti. Saya menyesal. Sebelum tidur saya tidak membaca penolak sirap, Gusti. Oi! Itu mereka, Paman. Saya sangat cemas, Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Oh ya, Paman. Siapkan kembali pasukan kita kalau mereka sudah sarapan. Baik, Gusti Prabu. Hai semuanya, kumpul. Ayo cepat, kumpul. Ayo. Kemudian, Talamariam pun melaporkan ke tempat Rahwana, dan ia melaporkan atas kegagalannya menculik Ramawijaya. Ia pun sangat-sangat menyesal dan akhirnya, ia akan turun gelanggang bersama pasukan dari negeri Alengkadirja, dan menghadapi teman dulu yang bernama Trigangga, hingga ia pun hampir sama kekuatannya dengan sang ayahandanya yang bernama Anoman. Lihat, Anoman. Ditya Mulatani akan selalu bangkit lagi setelah mendapatkan pukulan berikutnya. Iya, Paman, saya melihatnya juga. Itu namanya Imuanji. Dia akan selalu mampu bangkit lagi setelah mendapatkan pukulan genap. Yang harus kamu lakukan, pukul dia. Tapi cukup sekali saja.
Biarkan dia meskipun dia mengamuk dan bahkan merengek-rengek minta dipukul. Talamalaki, pasti dia akan mati sendiri. Ya, baik Gusti. Jangan. Biarkan dia. Tenaganya akan kembali pulih kalau mendapat pukulan sekali lagi. Pukul aku lagi, Anoman. Ayo pukul aku lagi. Ayo, pukul lagi. Agada, perintahkan semua pasukan jangan ada yang mendekati orang itu. Mundur. Salah seorang penggawa mereka berhasil menemukan tempat hamba menyembunyikan Sri Rama dan Laksmana yang berhasil hamba culik, Romo Maharaja. Mestinya tawanan itu kamu langsung bawa ke sini, Talamariam. Karena penjagaan di sini jauh lebih ketat. Dan kalau mereka melawan, bisa kuhabisi dengan senjata pusakaku. Hamba memang bersalah, Romo Maharaja. Tadinya hamba pikir akan menghadapkan kedua tawanan itu bersama Kanjeng Ibu Kendrawati. Tapi hamba bersumpah, akan hamba tangkap kembali musuh-musuh Romo itu. Berangkatlah sekarang juga, anakku. Karena medan perang sudah menunggu baktimu kepadaku. Mohon restumu, Romo. Ayo maju, Anoman. Aku belum kalah. Mana pukulanmu yang lebih keras lagi? Ayo raksasa jelek, lawan aku kalau berani. Maju. Ayo pengecut, akan kulumpuhkan tubuhmu. Anoman, Ayo. aku sudah tidak kuat lagi. Bunuh aku. Pukul sekali lagi. Dia yang menculik Gusti Rama dan Laksmana dalam ranjang tidurnya, Tuan Wibisana. Rupanya dia sudah mulai turun gelanggang. Saya pernah melihat dia waktu di negeri Kredatala, ketika saya diajak oleh Kandarahwana. Saya mohon izin untuk menghadapinya, Tuan. Iya, hati-hati Trigangga. Hati-hati Trigangga. Trigangga, Talamariam hanya bisa mati kalau tubuhnya itu terbakar. Nanti kalau kamu melihat api unggun menyala, kamu pancing dia supaya dia mendekat. Kamu mengerti? Mengerti, Tuan. Saya pamit. Anak itu mirip bapaknya, pemberani dan terengginas. Iya. Menurut cerita Anoman, bahwa anak itu adalah titisan dari rasa cintanya ketika ia menggendong putriku, Terjata. Jadi, dia termasuk cucuku.
Iya, cucu Kakang juga. Iya. Oh ya, api unggun perlu disiapkan sekarang, Pangeran. Iya, sebaiknya begitu, Kakang. Trigangga, akan kucincang tubuhmu, pengkhianat! Kau ternyata lebih busuk dari segala kebusukan Talamariam. Selama ini kau telah menipuku. Ayo maju! Hiya! Bakar! Kemudian, Talamariam pun melaporkan ke tempat Rahwana, dan ia melaporkan atas kegagalannya menculik Ramawijaya. Ia pun sangat-sangat menyesal dan akhirnya ia akan turun gelanggang bersama pasukan dari negeri Alengkadirja dan menghadapi teman dulu yang bernama Trigangga, hingga ia pun hampir sama kekuatannya dengan sang ayahandanya yang bernama Anoman. Kau benar-benar hebat.